Glaukoma sudut terbuka adalah salah satu jenis glaukoma yang paling sering terjadi. Meski berkembang secara perlahan, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan secara permanen pada saraf mata dan berujung pada kebutaan jika tidak segera ditangani. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu glaukoma sudut terbuka, apa saja penyebabnya, gejala yang perlu diwaspadai, serta cara penanganannya. Yuk kita simak. Glaukoma sudut terbuka adalah penyakit mata kronis dan progresif dengan sudut bilik mata depan yang terbuka dan disertai dengan gangguan aliran aqueous humor. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2019, prevalensi glaukoma di Indonesia adalah 80-90% penderitanya adalah open angle glaukoma dengan etiologi seperti gangguan pada sistem drainase mata, khususnya pada jaringan trabecular meshwork dan juga mutasi genetik myosilin serta actineurin. Terdapat beberapa faktor risiko dari glaukoma sudut terbuka seperti usia, riwayat keluarga, tekanan intraokular, dan miopia. Pada glaukoma sudut terbuka, sudut antara kornea dan iris akan tetap terbuka, sehingga memungkinkan cairan aqueous humor yang diproduksi oleh badan siliaris mengalir melalui pupil menuju ke bilik mata anterior, dan selanjutnya menuju ke trabecular meshwork untuk dikeluarkan. Namun, terjadi hambatan pada sistem drainase trabekular sehingga cairan tidak dapat keluar secara efisien, yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular secara perlahan dan progresif. Proses ini dapat berlangsung tanpa gejala, sehingga pasien biasanya tidak menyadari hingga sudah terjadi kerusakan pada saraf optik dan gangguan lapangan pandang. Sebaliknya, pada glaukoma sudut tertutup, iris akan terdorong ke depan sehingga menutupi sudut iridokorneal dan menghalangi akses cairan aqueous humor ke trabecular meshwork. Hal ini dapat menyebabkan gangguan aliran cairan dan peningkatan tekanan intraokular secara tiba-tiba. Keadaan ini dapat menimbulkan gejala akut seperti nyeri mata hebat, mata merah, dan penglihatan kabur. Glaukoma sudut terbuka dapat terjadi secara perlahan dan tidak disadari, di mana pada tahap awal akan terjadi tanpa gejala atau asimptomatik. Pada pemeriksaan lapang pandang akan timbul bintik buta dekat pusat penglihatan atau hilangnya penglihatan secara perifer yang signifikan atau tunnel vision. Diagnosis glaukoma sudut terbuka dapat ditegakkan berdasarkan temuan klinis seperti penurunan lapangan pandang perifer atau tunnel vision yang berkembang secara perlahan, kesulitan melihat dalam percahayaan yang redup, pandangan kabur atau munculnya bayangan, serta dapat terjadi tanpa keluhan nyeri mata atau merah, berbeda dengan glaukoma sudut tertutup. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan tekanan intraokular dengan tonometri aplanasi Goldman yang merupakan gold standard dalam pemeriksaan tekanan intraokular. Lalu bisa dilakukan pemeriksaan dengan gonioskopi untuk memverifikasi apakah sudut bilik anterior dalam keadaan terbuka atau tertutup, di mana struktur yang harus terlihat yaitu Schwab's line, trabecular meshwork, spur sclera, badan siliaris, dan periferal iris. Jika kelima struktur tersebut dapat terlihat secara jelas, maka sudut dinyatakan terbuka. Untuk menilai segmen posterior pada mata, dapat dilakukan dengan fundoskopi untuk menilai bentuk, ukuran, dan juga struktur dari optic nerve. Pada pasien glaukoma, dapat ditemukan penipisan rim dan juga pembesaran cup yang progresif atau disebut dengan cupping patologis. Pada pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan uji lapang pandang untuk mendeteksi dan mengevaluasi penyakit mata yang mempengaruhi penglihatan perifer seperti glaukoma. Pemeriksaannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji konfrontasi dan Humphrey Visual Field Analyzer. Uji konfrontasi adalah metode pemeriksaan sederhana yang dilakukan tanpa alat khusus. Untuk interpretasi normalnya, pasien dapat melihat gerakan sama dengan pemeriksa. Apabila terdapat defek, pasien akan terlambat atau tidak dapat melihat gerakan. Selain itu, terdapat perimetri otomatis atau Humphrey Visual Field Analyzer yang merupakan metode objektif dan kuantitatif untuk menilai fungsi lapang pandang dengan bantuan komputer. Berikut adalah pemeriksaan Humphrey Field Analyzer dengan menggunakan Swedish Interactive Threshold Algorithm atau SITA. Pada glaukoma sudut terbuka ditemukan pola khas defek lapang pandang seperti arcuate orgerum scotoma, nasal step, paracentral scotoma, dan altitudinal defect. Pada glaukoma, kerusakan bisa terjadi di area makula yang berfungsi untuk penglihatan pusat. Gangguan ini bisa menyebabkan penurunan penglihatan di bagian sentral atau parasentral yang tidak selalu terlihat pada perimetri biasa tetapi dapat terdeteksi dengan OCT.
Terdapat beberapa diagnosis banding dari glaukoma sudut terbuka, yaitu glaukoma sudut tertutup kronik, hipertensi okular, dan atrofi secara optik non-glaukoma. Tata laksana glaukoma sudut terbuka dapat dilakukan dengan terapi medikamentosa untuk mengurangi produksi aqueous humor dengan menggunakan beta blocker, agonis alfa-2 adrenergic, serta inhibitor karbonat anhidrase. Lalu untuk meningkatkan aliran keluarnya aqueous humor dapat digunakan analog prostaglandin serta agonis cholinergic. Lalu bisa juga dilakukan terapi laser dengan laser trabekuloplasti. Untuk terapi bedah dapat dilakukan trabekulotomi, implantasi drenase device, dan minimal invasive glaucoma surgery. Yang terakhir yaitu monitoring dan edukasi mengenai pemantauan berkala tekanan intraokular, pemeriksaan saraf optik, dan uji lapang pandang. Lalu edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan, serta kontrol rutin meskipun tanpa gejala. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berlanjut hingga menyebabkan kebutaan total atau kehilangan penglihatan secara permanen. Prognosis untuk penyakit ini kuat vitam bonum, kuat fungsionam dubiat bonum, kuat sanasionam malam. Kesimpulannya, glaukoma sudut terbuka merupakan kondisi yang ditandai oleh sudut bilik mata depan yang terbuka secara anatomis, namun terdapat hambatan pada aliran keluarnya aqueous humor yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular. Deteksi dini dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan penglihatan dan memperbaiki prognosis jangka panjang. Semoga video ini dapat membantu kita semua agar lebih waspada dan peduli terhadap kesehatan mata. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.